Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gaya belajar atau biasa disebut juga modality atau modalitas yang dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran. Jadi ada istilah gaya belajar atau modalitas ya, atau modal. Sehingga kalau dari segi pedagogis kita ngomongin modal, siswa punya modal apa atau peserta punya modal apa, maka modal yang dimaksud adalah gaya belajar, bukan modal dari segi material ya, bukan modal buku, modal keuangan dan lain-lain, tapi dia membawa gaya belajar apa sih ke dalam kelas. Oke, kita mulai. Apa itu gaya belajar? Saya akan menampilkan beberapa pendapat para ahli terkait apa itu gaya belajar. Yang pertama, menurut James and Blank, gaya belajar atau learning style didefinisikan sebagai kebiasaan belajar. Saya beri warna merah ya, di mana seorang merasa paling efisien dan paling efektif dalam menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan sesuatu yang dipelajari. Oke. Yang kedua, dari McLaughlin tahun 99 menyimpulkan bahwa istilah gaya belajar merujuk pada kebiasaan dalam memperoleh pengetahuan. Ya, ini lebih sempit dari yang tadi. Kalau yang tadi tidak hanya memperoleh saja, tapi juga memproses, menyimpan, dan mengeluarkan lagi si James Blank. Tapi kalau McLaughlin hanya menyatakan kebiasaan dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, Honey M. Mumford tahun 92. Menurut dia, gaya belajar itu sebagai sikap dan tingkah laku yang menunjukkan cara belajar seseorang yang paling disukai. Nah, mungkin nanti Anda akan menemukan ya gaya belajar, misalkan belajar sambil makan, belajar sambil mendengarkan musik, ya belajar di tempat yang hening, belajar sambil tiduran, itu bisa jadi merupakan gaya belajar. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang keempat, ini ringkasan dari beberapa penelitian mengenai gaya belajar menunjukkan bahwa yang pertama, beberapa pelajar mempunyai kebiasaan belajar yang berbeda dengan yang lainnya, ya, tidak sama. Jadi Anda nanti di sekolah, di kelas juga akan menemukan gaya belajar yang beragam dari siswa-siswa Anda. Beberapa pelajar lebih efektif bila diajar menggunakan metode yang paling disukai. Ya, jadi karena di sini menggunakan kata beberapa pelajar, belajarnya lebih efektif bila diajar dengan metode yang paling disukai. Asumsinya ada siswa yang memiliki gaya belajar tertentu, namun dia lebih suka ketika guru menggunakan gaya mengajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Tapi juga ada siswa yang bisa menerima apapun metode yang guru terapkan. Ya, meskipun misalkan si Budi memiliki gaya belajar A, namun gurunya mengajar menggunakan gaya belajar B, maka si Budi ini punya keberterimaan yang tinggi sehingga tidak masalah. Tapi juga banyak yang bermasalah ya. Tadi si Budi itu hanya kasus beberapa saja. Tapi menurut teori ini, beberapa pelajar lebih efektif bila diajar dengan metode yang disukai. Jadi misalkan si Susi punya gaya belajar C, maka dia akan lebih senang belajar bila guru menggunakan metode sesuai dengan gaya belajar Susi, yaitu gaya belajar C. Dan yang terakhir adalah prestasi pelajar berkaitan dengan bagaimana caranya belajar. Ya, bagaimana caranya belajar. Oke, itulah gaya belajar. Ya, berikutnya silahkan Anda pause video ini, kemudian Anda pelajari, lalu Anda temukan pada diri Anda sendiri sebenarnya diri Anda ini masuk yang gaya belajar atau modality yang mana? Visual, auditory, atau kinestetik. Sebenarnya semua manusia, semua siswa itu punya ketiga-tiganya. Namun ada yang lebih dominan dari ketiga ini ya. Saya pun begitu, saya kadang-kadang visual, auditory, kinestetik, tapi ada yang lebih dominan dari ketiga ini. Nah, silakan Anda pelajari, silakan Anda pause video ini, Anda baca ciri-cirinya, Anda renungkan, kemudian Anda tentukan diri Anda ini visual, auditory, atau kinestetik yang dominan.
Oke, sudah menemukan apakah diri Anda dominan yang mana? Saya akan bahas dari yang visual terlebih dahulu. Jika seseorang memiliki dominan visual, maka dia akan cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Ya, jadi Anda jangan heran nanti ketika Anda menemukan siswa yang sering atau senang memperhatikan gerakan Anda, membaca bibir Anda, ya, memperhatikan guru ketika bergerak ke sana kemari. Oleh sebab itu, jangan sampai nanti guru ketika mengajar hanya diam saja. Kasihan siswa yang punya gaya belajar visual. Yang kedua, si visual ini bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi, ya, bukan pendengar. Jadi tidak tepat ketika si visual ini diajak untuk berdiskusi atau bertanya jawab, ya, bukan pendengar yang baik. Atau kalau Anda punya teman kok diajak curhat tidak nyambung, oh berarti dia visual. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk akan melakukan sesuatu, biasanya dia hanya melihat dulu teman-temannya, kemudian dia baru bertindak. Ya, jadi melihat contoh dulu, melihat contoh. Misalkan ketika ada kegiatan praktek, ya, bagaimana sih cara menggunakan mikroskop? Ya, maka dia tidak langsung menggunakan mikroskop. Dia lihat dulu teman-temannya. Oh, caranya begini, dikeluarkan dari boxnya, dipasang preparatnya, dan seterusnya. Kemudian, oh, setelah dia paham, dia baru mempraktekannya. Yang keempat, tidak suka bicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Terlihat pasif dalam diskusi, ya, seperti yang saya bilang tadi. Si visual ini tidak suka bicara di depan kelompok, tidak suka pula mendengarkan orang lain. Sehingga kalau Anda menemukan siswa yang tidak pede atau malu ketika maju ke depan, jangan-jangan dia memang punya modality visual. Ya, bukan berarti dia malas, bukan berarti dia tidak rajin, bukan berarti dia tidak menurut, ya. Yang kelima, yang visual kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan, ya. Jadi kalau ada siswa Anda yang sering lupa apa yang guru berikan karena guru lebih sering ceramah, jangan-jangan dia visual, ya. Jangan-jangan dia visual. Tapi ada juga siswa yang nanti suka, itu auditorium, kita bahas setelah ini. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan, ya. Lebih suka ketika melihat guru melakukan sesuatu, mempraktikkan. Bukan siswanya mempraktikkan, tapi dia melihat orang lain praktik, ya. Dia lebih suka melihat demonstrasi. Yang terakhir, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Ya, di sini keunggulan visual, ya. Dia bisa duduk tenang, bisa belajar dengan tenang meskipun teman-temannya ribut, ya. Meskipun situasinya tidak kondusif, tapi dia bisa duduk tenang, dia bisa belajar tanpa terganggu. Itu visual. Berikutnya ciri-ciri yang untuk auditori. Si auditori ini memiliki kecenderungan pendengaran yang baik dan mengingat melalui pendengaran dengan baik. Sehingga yang pertama, dia mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok. Jadi dia suka diskusi, dia suka bercerita, dia suka mendengarkan. Si auditori ini pendengar ulung, ya, mudah menguasai materi iklan. Dia lihat di TV, tanpa melihat pun dia tahu, oh ini iklan ini, lagu dan radio, ya, dia lebih suka itu, ya. Yang ketiga, cenderung banyak omong. Jangan-jangan kalau siswa Anda cerewet, siswa Anda sering tanya, siswa Anda sering ngomong, sering bercerita, jangan-jangan dia auditori, ya. Kenapa dia sering ngomong? Karena auditori ini lebih suka ngomong untuk memancing lawan bicaranya berbicara dan dia mendengarkan, ya. Yang berikutnya, tidak suka membaca. Nah, ini tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru dibaca, apa yang baru dilihat. Tidak suka melihat tulisan, tidak suka membaca. Sukanya gimana? Dibacakan, diceritakan. Ya, lebih suka mendengarkan, ya. Berikutnya, kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang atau menulis. Si auditori ini karena tidak suka membaca, ya, otomatis tidak bisa menulis, ya, karena keterampilan menulis atau keterampilan mengarang ini diawali dengan keterampilan membaca terlebih dahulu. Berikutnya, senang berdiskusi, ya, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain.
ya. Jadi dia lebih suka ngobrol, lebih suka berdiskusi, lebih suka kegiatan-kegiatan yang melibatkan indera pendengaran. Yang terakhir, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, ya, adanya papan pengumuman di pojok kelas dan lain-lain. Jadi si auditori ini kurang suka memperhatikan hal-hal yang sifatnya visual, misalkan pengumuman di pojok kelas, misalkan dilarang buang sampah gitu ya. Aku datang untuk belajar, misalkan di kelas itu jarang dibaca, jarang diperhatikan oleh dia. Adanya siswa baru yang datang tidak begitu ngeh, itulah kelemahannya. Yang terakhir, kinestetik. Siswa atau orang dengan modality kinestetik yang dominan, dia akan suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Ya, jadi susah. Si kinestetik ini susah ketika diajak belajar sesuatu yang abstrak. Dia harus bisa menyentuhnya, bisa merasakannya. Seperti apa teksturnya, seperti apa rasanya, seperti apa baunya, dan lain-lain. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Ya, ini banyak ditemukan siswa-siswa SD ya. Siswa-siswa SD, siswa Anda nanti juga akan menemukan. Ini anak kok nggak bisa diam, disuruh diam kok malah lari-lari, disuruh menulis malah mengetuk-ngetukkan pensil di meja ya. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Nah, ini contoh saat guru menerangkan pelajaran, dia asik menggambar. Jadi menggambar itu bukan sesuatu yang salah, karena dia sedang berusaha menerima metode yang digunakan guru ya. Guru ceramah, guru menerangkan, padahal ceramah dan menerangkan itu untuk si auditori ya. Jadi si auditori ini dengan mudah akan mengingat, tapi bagaimana dengan si kinestetik? Lah, dia ingin berusaha menerima metode tersebut. Bagaimana caranya? Dia mendengarkan guru sambil menggambar. Ya, jadi jangan langsung menjudge siswa yang diterangkan malah gambar bahwa dia tidak perhatikan. Jangan dulu. Cek dulu. Konfirmasi dulu. Jangan-jangan dia memang kinestetik dan berusaha menerima metode yang diberikan oleh guru. Berikutnya, dia suka menggunakan objek nyata. Ya, tadi ya, susah mempelajari hal-hal yang abstrak. Oleh sebab itu, guru perlu menyediakan media pembelajaran yang sifatnya konkret untuk mengakomodasi si kinestetik ini. Yang kelima, sulit menguasai hal-hal abstrak ya, seperti peta, simbol, dan lambang. Nah, jadi kalau Anda orang kinestetik ini, Anda akan kesulitan membaca peta seperti Google Map. Mungkin Anda punya prinsip, daripada baca peta lebih baik kesasar, nanti bisa balik lagi atau bisa tanya orang. Nah, itu berarti Anda kinestetik, suka mencoba ya, tidak suka membaca peta. Berikutnya, menyukai praktek ya, suka mencoba, suka percobaan, suka eksperimen, suka hal-hal yang baru. Yang terakhir, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Oleh sebab itu, maka Anda nanti bisa di kelas tidak hanya selalu ceramah saja, tidak hanya selalu menggunakan gambar saja, tapi juga suatu waktu boleh menggunakan permainan atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa untuk bergerak di kelas, misalkan bertepuk tangan bersama, ice breaking, dan metode-metode pembelajaran lain yang memungkinkan siswa itu bisa bergerak untuk mengakomodasi siswa yang punya kinestetik. Oke, berikutnya, seberapa persen sih? Nah, persentasenya berapa? Jadi menurut penelitian, siswa dengan modalitas dominan visual itu jumlahnya 60%. 60% populasi anak di Indonesia, mereka belajar dengan menggunakan cara belajar visual. Ya, menggunakan penglihatan. Jadi 60% nih, banyak sekali 60%. Nanti bisa Anda cek di kelas Anda sendiri kalau sudah jadi guru besok. Bisa Anda lihat ciri-cirinya. Dari semua siswa mana yang visual? Kalau menurut penelitian ini mengatakan 60% ya siswa. Dan bagaimana cara mengajarkannya? Ya dengan warna-warni, dengan teks yang warna-warni, dengan gambar. Di sini ada persentasenya ya. Dengan teks 16,3%, dengan gambar 16,54%. Jadi lebih menarik menggunakan gambar. Teks juga jangan teks yang tulisannya hitam seperti ini ya.
Ini saya juga sedang mencoba mengakomodasi siswa atau mahasiswa yang visual, ada warna-warninya, tidak hitam terus. Kemudian yang auditori itu 30%, ya. 30% siswa populasi anak di Indonesia mereka belajar menggunakan cara belajar auditori. Ya, jadi kalau Anda ceramah misalkan di kelas, 1 hari full ceramah, maka hanya 30% siswa yang bisa memahami dengan baik. Sisanya berusaha mati-matian memahami dengan baik. Sisanya tidak mampu memahami dengan baik. Oke. Dia ada linguistik, ada musikal ya. Linguistik itu dengan bahasa, musikal dengan musik ya. Jadi ada siswa yang mungkin belajar itu lebih mudah masuk ketika sambil mendengarkan musik ya. Berikutnya kinestetik. Hanya 10% populasi anak di Indonesia mereka belajar dengan menggunakan cara belajar kinestetik. Ya. Jadi mungkin bisa berbeda dengan ketika nanti Anda kondisi di kelas Anda masing-masing. Ya, kinestetik itu ada body, pergerakan ya, pergerakan tubuh 17,82% dan menyentuh 15,99%. Oke, berikutnya ini visual ya. Visual, siswa yang memiliki gaya belajar visual akan optimal jika dalam belajarnya menyertakan gambar seperti grafik, tabel, dan lain sebagainya dalam menyerap informasi. Jadi jangan hanya tulisan saja. Tulisan pun jangan hanya satu warna. Ya, mungkin yang kata-kata penting diberi warna yang berbeda agar mudah diingat. Yang audio, siswa auditori akan maksimal dalam belajar jika kegiatannya menekankan listening dan speaking seperti forum diskusi dan sejenisnya. Tanya jawab ya, tanya jawab diskusi aktif. Ya, tidak hanya satu arah saja, guru yang ngomong terus. Siswa juga diberi kesempatan ngomong atau dibentuk forum-forum diskusi kecil di kelas. Read and write, siswa dengan gaya belajar read and writing akan maksimal dengan menggunakan kata-kata. Ya, mereka akan terbiasa menerjemahkan konsep abstrak ke dalam sebuah kata atau esai, suka menulis. Kinestetik, siswa dengan gaya belajar kinestetik akan maksimal dalam memahami sebuah informasi jika dia memegang langsung dengan tangannya. Ya, memegang langsung dengan tangannya. Nah, ini akan menjadi tantangan guru ketika guru harus menjelaskan materi terkait materi yang bendanya tidak bisa dipegang langsung, misalkan tata surya. Tidak mungkin guru akan membawa matahari dalam kelas ya, kecuali dalam bentuk alat peraga dan seterusnya. Oke. Ini pendapat para ahli ya. Pengalaman belajar menurut George Wilson, 82% itu masuk ketika menggunakan mata, 12% menggunakan telinga, dan 6% lainnya. Ya, pengalaman belajar. Di siswa akan lebih berpengalaman, lebih memahami ya dengan menggunakan mata, penglihatan atau visual. Kemudian pengalaman belajar menurut Dale, 75% mata, telinga, dan lainnya. Ini hampir sama dengan Wilson. Berikutnya menurut Hergesen, 10% dari yang didengar, ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Menurut Hergesen, dia lebih menekankan kepada praktek ya, pada pengalaman, yaitu 90% dari yang dilakukan. Siswa akan lebih mudah mengingat 90% materi ketika dia melakukan, menurut Hergesen. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.